Dia blasteran, dia Indo atau apa segala macem itu nggak ngaruh sih kalau fisiknya karena berdasarkan pengalaman. Jadian hari ini, terus besok masih indah gitu ya. Besoknya lagi gue liat pulang sekolah diboncengan 3 sama cowok. Jangan lupa, jangan terlena. Motivasi awal lu untuk sukses apa? Oke, bahagiain orang tua, bahagiain keluarga, jadi manfaat buat orang banyak. Udah itu aja. Kita tuh kadang ilfil tuh bukan karena keburukan dia makan ngangkat kaki atau mungkin dia jelek atau dia apa. Makanya jangan selingkuh kan gitu ya. Alasan lu diselingkuhi apa itu? Gua nggak tahu deh, gua nggak tahu. Mungkin Lu nggak nanya? Semoga kalau kau bisa sadari. kenal gitu, berteman, atau kalau cewek misalnya PDKT gitu ya. Oh begini, kan orang tuh biasanya memalsukan diri di 3 bulan awal. Kalau sosok wanita sendiri yang lo kagumin itu seperti apa? Sosok yang gue kagumi, apa nih, fisiknya? Atau semuanya? Kita first impression itu dulu berarti fisik. Fisik dulu ya. Kalau secara fisik sih mungkin nggak detail banget, tapi kalau bisa sih gue tuh suka banget cewek yang putih. Putih? Iya, karena nggak tahu kenapa senang aja gitu. Kalau fisik itu doang sih. Rambut panjang. Rambut panjang anggun ya, suka banget gue. Kalau untuk dia blasteran, dia Indo atau apa segala macem itu nggak ngaruh sih kalau fisiknya karena berdasarkan pengalaman. Gue pernah punya mantan cantik banget. Oke, ini seru nih kayaknya. Model, seksi, cakep banget tuh. Kalau ngomong nggak nyambung. Wih gila, kalau ngomong nggak nyambung, bikin. Jadi kita tuh kadang ilfil tuh bukan karena keburukan dia makan ngangkat kaki atau mungkin dia jelek atau dia apa. Kadang kayak kadar dia lemot, dia misalnya nggak nyambung diajak ngomong, nggak se-server, itu bisa bikin ilfil loh. Kalau gue ya, makanya gue nggak pernah mematokin dia harus gini, nggak. Dia smart aja gue bisa jatuh cinta. Karena gue pernah punya dulu mantan dokter. Biasa aja secara fisik, bahkan dia pendek gitu ya, nggak cantik, rambut juga nggak yang kayak badai apa segala macam, kukunya juga nggak mani-pedi apa segala macam. Tapi karena dia smart, dia bisa bikin gue nyaman dan bisa ngajarin gue banyak hal baru. Gue jatuh cinta sama dia. Jadi nggak ngaruh menurut gue fisik atau apapun itu. Itu nggak terlalu pengaruh buat? Nggak ngaruh buat gue. Yang penting dia bisa bikin gue nyaman. Dia bisa mengerti, dia punya kelebihan, karena setiap orang punya kelebihan, itu udah bisa bikin nyaman kok. Jadi fisik bukan patokan buat gue. Nice. Tapi lu sendiri, apa namanya, paling lama itu pacaran berapa tahun, guys? Paling lama 2 tahun. Paling lama 2 tahun? Lama. Paling sebentar? Paling sebentar 2 hari. Iya, zaman cinta monyet dulu. Ini lucu nih, pacaran 2 hari nih. Gue SMP kelas 1, pacar gue SMP kelas 2, lebih tua. Jadian hari ini, terus besok masih indah gitu ya. Besoknya lagi gue liat pulang sekolah diboncengan 3 sama cowok. Dan itu kelas 3 gitu. Gue nggak berani ngelawan dong. Oke. Ya kan, motor nih, satu motor nih. Ini yang nyetir nih cowok. Ini pacar gue, ini cowok lagi. Sebel gak lu ngeliatnya? Gua langsung begitu gua ngeliat dia pulang gitu, gua chat, kita putus. Asik. Dia nelfonin kan, kenapa? Ya itu nggak apa-apa, gua nggak bisa aja ngeliat lu bonceng 3 diapit sama cowok, gua bilang. Karena menurut gua itu sangat tidak apa ya, nggak etis lah, gua bilang gitu. Tapi kan itu teman. Tapi emang temen harus kayak gitu, gue bilang. Enggak deh, gue nggak bisa, sorry banget, gue nggak bisa. Udah kita kelar ya, udah kita temenan lagi aja. 2 hari gue pacaran. Itu satu sekolah? Satu sekolah, makanya gue bisa ngegapin dia. Gila, pulang bonceng 3 loh sama kakak kelas. Kalau mungkin seangkatan gue masih bisa marah lah ya. Istilahnya masih kayak berani ngelawan gitu sama kakak kelas. Tapi lu nggak dengerin alasannya dia dulu? Kayaknya dengan alasan dia bilang ini kan, tapi kan teman. Itu udah menurut gue udah aneh sih. Emang harus ya bonceng 3 diapit gini cowok sama cowok, kan aneh aja buat gue. Kayak no, tidak lah, udah tereliminasi dia udah. Berarti lu tipe cowok yang cepet ilfil dong? Bisa dibilang. Hah? Bisa dibilang. Cuman kan dengan alasan yang jelas ya, jangan kayak jangan kayak cuman kayak ngerasa kayak terus seuzon netting ilfil, enggak. Harus tetap gue cari tahu dulu. Apa sih alasan lo yang bener-bener untuk lo sekarang ini ya? Lo bener-bener pada saat lo menjalin hubungan, that's it, gue nggak mau lagi lanjut sama lo. Banyak hal sih ya, mungkin kayak tadi tuh contoh yang menurut gue kayak hal-hal yang gak etis tapi dia kalau selingkuh udah biasa ya, maksudnya ada gak hal lain gak yang bikin lo tuh bener-bener udah kita putus gitu loh? Oke. Kalau dia tidak bisa menghormati dan menghargai orang tua gue. Nice.
Menurut gua penting buat dia sama keluarga gua masuk, sama orang tua gua hormat. Nah itu penting karena kan gua nanti imamnya kan. Apalagi dia juga nanti harus akan orang tua gua akan jadi orang tua dia juga. Kalau dia nggak hormat berarti ya nggak bisa dong. Gitu. Penting itu buat gua. Benar. Res, pacaran atau menikah? Saat ini nikah. Kenapa? Gue pengen ibadah. Nikah itu kan sumber ladang pahala. Terus? Ladang rezeki juga kan. Jadi gue nggak pernah takut untuk nikah. Berarti misalkan nih ada subscriber gua nih internet. Aku mau apakah lo bersedia untuk ta'aruf gitu? Misalkan Ta'aruf ini level tertinggi menurut gua. Tapi gua nggak menutup diri untuk itu. Tapi gua juga bilang ya mungkin gua juga belum siap saat ini. Gua harus membenahi diri gua dulu, memantaskan diri gua dulu. Tapi kalau ditanya ta'aruf lu siap gak? Siap. Mau gak? Mau. Tapi kapan gua nggak tahu. Gitu. Tapi gue gak menutup diri untuk hal-hal kayak gitu. Selama itu masih dalam koridor agama, gue percaya itu pasti akan baik kok. Nah tapi kalau gue bertanya sama diri lu sendiri misalnya, lu pantas gak gitu loh untuk menikah gitu loh? Nah, udah pantas belum? Nah itu dia, makanya gue lagi proses memanfaatkan diri, memantaskan diri. Pasti gue kan pengen yang terbaik buat keluarga gue, buat istri gue, dan prioritas gue sekarang kan tetap kan nyokap dan adik-adik ya. Mereka dulu nih, gue beliin rumah, gue beliin kendaraan yang jelas, kayak penghidupan apa segala macam, usaha gue buka-bukain, baru ntar gue mikirin diri gue sendiri. Intinya lo mau membahagiakan keluarga lo dulu. Harus. Keluarga gue harus bahagia dulu sebelum gue nikah. Tapi sih berdasarkan pengalaman ya Res ya, ada temen gue yang begitu juga membahagiakan keluarganya dulu. Sekarang kaya raya dia Res. Iya kan? Rezekinya lancar banget. Temen kan? kita juga. Iya kan? Makanya dia membahagiakan keluarganya, orang tuanya segala macam. Sekarang rezekinya dia masya Allah. Mudah-mudahan gitu bisa kan. ketularan tuh ya. Iya. Amin. Res, kalau gue ini kan tipe cowok yang kalau satu nih dan gue bisa pacaran bertahun-tahun gitu loh. Ya kan? Kalau lo sendiri gimana Res? Sama, kalau gue dibilang setia, gue setia. Cuman yang udah sih kadang gue juga pernah putus karena gue terlalu gue gampang baur sebenarnya. Jadi kadang pacar gue tuh salah paham gitu. Misalnya gue kayak di tempat syuting atau lagi ngafe ngopi gitu ya, ada teman-teman cewek juga, mereka tuh kadang suka salah paham karena apa? Karena gue tuh bisa sangat akrab sama teman-teman gue, even yang lawan jenis. Gitu, maksud gue anaknya kan seru-seruan aja gitu kan, asik-asikan. Cuman kadang pacar gue tuh atau mantan gue tuh suka ngerasa kayak kayaknya ada hubungan deh gitu. Kayaknya tanpa klarifikasi ke lo? Iya, biasa lah sifat cewek kan gitu. Itu belum dewasa lah. Iya kan, cewek kan kadang kan kayak suka netting ya. Kok cowok gue deket banget sih sama dia gitu kan, ribet deh tuh, ribut, pusing jadi toxic relationship. Benar. Iya kan? Tapi gue tanya sama lo pernah selingkuh? Selingkuh pernah. Jujur. Pernah gue selingkuh. Alasan lo selingkuh apa? Karena zaman-zaman cinta monyet kali ya, jadi kayak ngerasa kayak banyak hal baru yang harus dicoba, kayak banyak hal baru yang kayak cewek tuh menurut gua karakternya beda-beda. Jadi kadang gua ngerasa kayak ini cewek kok seru ya. Ini cewek gua nggak pernah nemuin yang kayak gini. Gitu. Padahal lu masih punya pacar. Padahal dia saat itu ya gua pernah selingkuh karena dia ngerasa kayak ini orang unik banget sih. Gua pengen tahu lebih dalam tentang dia gitu. Basicnya pertama gitu sih. Oke. Keterusan deh. Iya, jadinya gua nyaman sama yang ono kan. Yang ini kasihan nangis. Aduh, jahat sih. Itu kan zaman lo dulu. Iya. Nah, kalau di saat lo dewasa ini lo pernah selingkuh nggak? Kalau sekarang gue terakhir pacaran ini udah lama banget. Terakhir pacaran udah lama banget? Udah lama gue terakhir pacaran, udah setahun lebih. Udah gue putus tuh 2020 awal. Gue pacaran terakhir dan gue ngerasa kayak ini udah 1,5 tahun lebih ya. Aduh, udah cukup lama sih menurut gue. Maksudnya sendiri. Nggak ada temen yang bisa jadiin sandaran, temen curhat, temen sharing, temen berbagi. Kalau dibilang selingkuh, terakhir kali kapan? Gue zaman sekolah sih. Zaman sekolah, karena kan dulu emang maksudnya kayak cinta monyet kali ya. Jadi nggak ngerti prinsip, nggak ngerti komitmen. Jadi kayak ya udah sana sini gitu, pengenalan karakter cewek. Jadi sekarang lo udah lebih nilai ya? Harusnya sih iya. Tapi lo pernah diselingkuhin nggak? Selingkuh pernah, diselingkuhin pernah. Dan ternyata sakit ya diselingkuhin. Makanya jangan selingkuh kan gitu ya. Alasan lo diselingkuhi apa itu? Gua nggak tahu deh, mungkin. Lo nggak nanya?
Kalau dia bilang sih gue nggak punya waktu. Oh. Alasan dia sih gue nggak punya waktu. Terus gue terlalu sibuk dengan dunia gue dan pekerjaan gue. Dan kalau sekarang gue sadar gue akan sibuk sekali dengan pekerjaan gue. Kalau dulu mungkin gue sibuk selain kerja, sibuk nongkrong. Gue tuh demen banget kayak demen nongkrong? Nongkrong, ngopi gitu, main bola gitu kan. Karena cewek nggak suka ya. Makanya ada pepatah, pilih bola apa pilih aku? Wah, pernah lu digituin? Nggak bisa begitu dong. Tuh, nih dengar yang senior aja bilang nggak bisa loh. Karena emang nggak bisa kan. Dan terpaksa gue harus bilang ya udah kamu. Padahal hati gue pengen banget main bola. Lah kalau kita pilih bola mati kita. Lah gua waktu cewek tuh nggak mau dijadiin pilihan. Ya kan lu cari cewek tuh yang inilah selaras sama hobi lu, yang mendukung hobi lu. Orang bini gua aja waktu gua itu fitness, iya fitness sampai dia hamilin nemenin gue fitness. Iya. Iya. Gak harusnya gitu tuh, jangan disuruh milih ya. Jangan suruh pilih, tapi didukung cowoknya untuk yang penting laki lu nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Masalahnya kan main bola juga kan cowok semua kan, nggak ada cewek. Harusnya sih daripada main biliar ya, daripada main yang lain yang ada ceweknya kan nanti. Daripada saya jadi karaokean ya. Banyak orang godain nanti di tempat-tempat karaoke. Nah, dengan posisi lo sekarang ini, Dres, apa sih wujud rasa syukur lo? Pastinya jangan lupa di balik rezeki kita ada rezeki orang lain. Jangan lupa gua motivasi awal lu begini tuh apa, Res, gua ngomong kayak gitu. Jangan lupa, jangan terlena. Motivasi awal lu tuh sukses apa? Oke, bahagiain orang tua, bahagiain keluarga, jadi manfaat buat orang banyak. Udah itu aja. Keren. Jadi nggak boleh lupa tuh gue. Ada rezeki milik orang lain di balik rezeki kita. Jadi ya udah itu harus tetap. Tapi berarti lo ini ya, apa namanya, menyisikan lah ya. Amin. Ya nggak usah dibilang juga sih ya. Menyisikan tuh udah jelas lah, jelas gitu tujuannya. Nah, untuk sampai sekarang ini, Res, apa sih yang belum lo capai dan pengen lo capai? Yang belum dulu lo capai. Yang belum dulu pastinya gue pengen banget. Ini halu gue tuh pengen banget nyanyi konser di acara gue sendiri. Nyanyi konser di acara. Ngerti gak? Jadi gue bikin konser tunggal sendiri. Karena kan emang gue pengen jadi penyanyi. Obses banget dari dulu jadi penyanyi. Kedua, gue pengen banget jadi juri atau host ajang pencarian bakat. Mau itu Indonesian Idol, mau itu X Factor, mau itu The Voice atau apapun itu, gue tuh selalu bermimpi menjadi host atau jadi jurinya. Itu belum gue wujudin. Yang ketiga mungkin gue pengen banget main film tapi filmnya pecah box office. Film sih udah pernah 2 kali, cuman ya biasalah so-so. Cuman gue bermimpi kayak gue punya film yang box office yang pecah, insya Allah deh. Itu kalau ditanya yang belum terwujud. Terakhir, ini dong acara dahsyat pembukaan sebagai hostnya. Oke. Oh, kesini. Kalau gue lagi buka acara dahsyat ya. Jadi kan Andres lagi sibuk banget nih nge-host dan lain sebagainya. Oke, kita tes dia ya. Coba bawain acara dahsyat. Dahsyat, Andres. Oke, gue ngebukin acara dahsyat ya. Oke. Selamat pagi sahabat dahsyat. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Ketemu lagi sama kita semua. Di mana lagi kalau bukan di acara favorit kita, acara musik nomor 1 di dunia, di Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di dahsyat ya 2021. Coba tes. Ketemu lagi bersama saya di acara musik terhebat Indonesia. Terus makasih banyak Andres ya. Siap. Thank you banyak. Bentar. Next Bang Afdal konten di Andres Adil Entertainment ya. Siap, nanti kabarin aja. Gue lagi nggak siap soalnya lagi ngebawa kamera. Siap. Nanti lo kabarin aja WhatsApp gue ya. Next ya. Siap. Biasanya kan kalau gue kan sekolah cinta, yuk jujur yuk, atau cerita di balik apa gitu. Iya. Kita nanti bakal challenge Afdal Yusman itu mungkin ngangkat beban yang di luar jangkauan. Dia fitness banget anaknya kan. Oke sobat, terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terus di itu tuh pencet tuh loncengnya biar selalu dapat notifikasi dari video-video terbaru di channel ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.